Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat dan bahagia ya. Jumpa kembali dengan Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Ananda semua, pada 4 pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tahun pertama hingga tahun ke-9 masa pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha Gautama, dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang masa atau tahun ke-10 sampai tahun ke-15 Buddha membabarkan Dharma. Pada tahun ke-10 Buddha membabarkan Dharma yaitu 579 sebelum Masehi. Tahun ke-10 ini Buddha melakukan puasa di hutan kecil yaitu hutan Rakita di desa Pareleyaka di kerajaan Wangsa, dan peristiwa yang terjadi pada saat itu yakni sengketa yang berkepanjangan antara kelompok biku yang kemudian akhirnya Buddha meninggalkan kelompok biku tersebut, dan kemudian Buddha berpuasa di hutan Pareleyaka yang pada saat itu Buddha ditemani dan juga mendapatkan pelayanan dari Gajah Pareleyaka dan seekor monyet. Kemudian pada akhir musim penghujan atau di akhir masa puasa di tahun ke-10 ini, atas nama warga Sawati, Biku Ananda ini kemudian menemui Buddha dan meminta agar Buddha kembali lagi ke Sawati dan juga kembali untuk mengajarkan Dharma kepada masyarakat dan para siswa Buddha. Kenapa bisa demikian? Karena setelah ditinggal Buddha, kelompok biku ini masih bercekcok yang mengakibatkan warga di sekitar juga keyakinannya menjadi menurun, dan karena keyakinan yang menurun akhirnya mereka juga tidak memberikan dana kepada para biku. Para biku ini sulit untuk mendapatkan dana makanan, dan akhirnya itu menimbulkan kesengsaraan bagi para biku yang bercekcok tersebut, dan akhirnya mereka sepakat untuk berdamai. Selanjutnya kita akan membahas di tahun yang ke-11 tahun ke-11 yakni 578 sebelum Masehi. Pada tahun ke-11 ini Buddha melakukan puasa di Vihara Dakinagiri di Awanti. Kejadian penting yang terjadi pada tahun ke-11 ini adalah Buddha menerima Brahmin Kasi Bharadwaja dari desa Ekanala sebagai siswanya, dan kemudian Buddha juga membabarkan Dharma kepada Kasi Bharadwaja. Untuk selanjutnya Buddha menuju ke Kamasadama di negeri Kuru, dan kemudian Buddha membabarkan tentang Mahasatipatthana Sutta yaitu khotbah tentang perhatian penuh, dan Mahanidana Sutta yaitu khotbah panjang tentang penyebab atau sebab akibat. Selanjutnya di tahun yang ke-12 atau 577 sebelum Masehi, Buddha berdiam atau melakukan puasa di Weranja yaitu negeri Pancala, dan kemudian Buddha membabarkan Dharma di sana. Pada saat itu Buddha menerima undangan dari seorang Brahmin di Weranja untuk melewatkan masa puasa di hutan miliknya. Sayangnya pada waktu itu terjadi bencana kelaparan, dan juga pada saat itu Brahmin Weranja ini tidak memberikan dana atau menyokong kehidupan Buddha dan para siswanya, sehingga pada saat itu para biku harus mengkonsumsi makanan mentah yang biasanya itu dikonsumsi atau diberikan kepada Buddha. Selanjutnya kita di tahun yang ke-13 atau 576 sebelum Masehi. Pada saat tahun ke-13 ini Buddha melakukan puasa di Bukit Batu Cadas Calika di Ceti, dan setelah melewati masa puasa di Batu Cadas Calika, Buddha kemudian menuju ke kota Badia di negeri Angga.
Nah, di negeri Angga ini kemudian terjadi beberapa peristiwa penting, yaitu Buddha menerima siswa-siswa dari seorang hartawan yang bernama Mendaka beserta istri dan anak serta cucunya. Ya, di antaranya yaitu cucu putrinya yang masih berumur 7 tahun, ya, bernama Wisaka, serta pembantunya yang bernama Punya. Nah, Wisaka ini nanti dia akan menjadi siswa utama Buddha dalam hal menyokong para biku atau menyokong kehidupan para biku, dan kemudian Wisaka ini akan mendanakan wihara Pubarama. Selain itu, Buddha juga menuju ke Wesali. Kemudian di Wesali ini Buddha menerima siswa yang merupakan panglima yang bernama Siha. Siha ini pada awalnya adalah pengikut dari Nigantha Nata Buddha, yang pada saat itu Siha karena telah mendengarkan khotbah Dharma dari Buddha ini menjadi siswa Buddha. Dan di tahun yang ke-13 ini Buddha juga memberikan nasihat kepada Rahula yang dikenal dengan khotbah Maharahula Luwoda Sutta. Oke, lanjut ke tahun yang ke-14. Di tahun yang ke-14, yakni 575 sebelum Masehi, Buddha melakukan wasa atau berdiam di Wihara Jetawana di Sawati, negeri Kosala. Peristiwa yang terjadi pada tahun ke-14 Buddha membabarkan Dharma, yakni satu, Samanera Rahula ini ditahbiskan menjadi biku, yang kemudian sebagai guru pembimbingnya yaitu yang Arya Biku Sari Putra. Kemudian Buddha membabarkan khotbah Cula Rahula Luwada Sutta kepada Biku Rahula, dan kemudian Buddha juga membabarkan khotbah tentang Bukit Semut atau Wamika Sutta dan Suciloma Sutta. Oke, lanjut ke tahun yang ke-15. Ya, di tahun yang ke-15 atau 574 sebelum Masehi, ini Buddha berdiam dan membabarkan Dharma di Wihara Nigrodha di hutan kecil pohon jawi di Kapilawastu. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-15 ini yaitu Raja Supabuddha wafat. Raja Supabuddha ini adalah mertua dari Pangeran Siddhartha atau ayah dari Putri Yasodhara. Ya, Ananda semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan untuk tahun ke-10 sampai dengan tahun yang ke-15 Buddha membabarkan Dharma. Nah, untuk selanjutnya teacher berharap Ananda dapat membuat ringkasan dan kesimpulan dari materi yang telah teacher sampaikan, dan teacher akhiri dengan Sambisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.